Nah, yang salah, banyak orang mau cepat kaya. Inilah yang akar permasalahannya. Boleh kaya, tapi kalau mau cepat kaya ini, saya heran. Dari mana? Ya, kecuali lu ngerampok, kecuali lu korupsi. Pagi, Mbak. Saya Antoni Putirai, saya seorang pengusaha. Dan saya bergerak di bidang properti dan juga tambang. Nah, sekarang saya lagi menggeluti juga F&B ya. Baik, disampaikan tadi bergerak di ada di tambang, kemudian ada juga di properti dan juga F&B. Mungkin saya ingin sedikit bertanya, apakah sebelumnya mungkin Bapak pernah menjalankan atau memiliki pengalaman di bidang investasi mungkin? Pernah tentunya. Saya akhir-akhir ini memang banyak investasi di kripto. Kripto. Ya, makanya saya tertarik sekali untuk hari ini bisa datang ke Batam untuk mensurvey. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak, kalau di kripto sendiri kurang lebih bentuk investasinya itu polanya seperti apa sih Pak, menurut pengalaman Bapak? Jadi gini ya, awalnya saya juga tidak percaya dengan kripto, karena kan dia tidak ada underlying-nya, nggak ada fundamentalnya. Cuma saya sudah melihat dan saya mempelajarin kripto itu seperti Bitcoin sudah hampir 15 tahun. Dan dia nggak mati-mati. Dan bahkan terbukti sekarang harganya kan naik. Dia pernah menyentuh di 109.000. Sekarang turun, sekarang lagi turun ya. Kalau saya 85.000 per hari ini. Saya akan coba sebagai pengusaha untuk mencari alternatif investasi tentunya. Kita sudah tahu kalau kita masukkan ke bank sekarang deposito kan sangat rendah ya, antara 4,5-an gitu. Nah, atau bond, ya kita bisa cari bond yang bagus-bagus. Tapi ya tetap aja, paling yield-nya itu kan 7%, 8%. Nah, selama ini alternatif yang lain, portfolio saya itu investasi di emas, tapi batangan, yang fisik ya. Hanya saya melihat kan begini, kalau kita terus membeli emas batangan, kalau kita mau mencairkan atau menjual, kan itu perlu effort ya, berat gitu loh ya. Nah, disinilah saya datang untuk mensurvey, ada opportunities yang saya lihat bagus. Nah, tapi harus saya lihat dulu nih, ya karena ada barangnya enggak gitu. Oke, tadi sempat dijelaskan bahwa di sini kan sama dengan menggunakan kripto itu mungkin kita dapat mengatakan Bapak mengolah uang dingin ya Pak. Yeah. Karena kan seperti yang kita tahu kalau kita cari di internet, rekomendasi investasi adalah menggunakan uang dingin, Bener. tidak boleh menggunakan Betul. uang panas. Mungkin Itu, ada yang ingin Bapak jelaskan sedikit nih Pak tentang penggunaan uang dingin ini seperti apa sih Pak? Nah, sebisa-bisanya ya uang dingin itu bukan dari uang dari yang perusahaan, yang dari operation perusahaan, tapi uang yang telah kita simpan. Dan saya selalu bicara ya, di depan umum juga sama teman-teman di komunitas bahwa portfolio kita itu untuk uang dingin sisakanlah gitu. Kita ngomong uang dingin ya 50%-nya kalau bisa. Dibagi-bagi aja saham, karena saham kan kita tahu ada intrinsic value-nya ya. Ya oke lah, jangan ngomong sekarang lagi ESG lagi anjlok, lagi ambles. Tapi kan itu tidak selamanya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman bahwa bedakan antara yang namanya trader sama investor. Kalau saya jelas adalah investor. Kita bicara investor tentunya ada jangka waktunya. Bukannya hari ini masuk, besoknya keluar. Itu adalah trader. Nah, saya melihatnya itu dari setahun ataupun kadang-kadang kita melihatnya 3-5 tahun ke depan. Makanya saya bagi saya cuma ada tiga alternatif pilihan yang utama bagi saya untuk menginvest. Yang pertama adalah emas. Kalau kita melihat historinya, emas itu yang paling safe ya, paling safe selama ini, dan harus kita akuin dia adalah first class asset in the world. Ya, jadi nomor 1 itu emas, yang kedua saya nggak ingat itu Nvidia, JP Morgan atau Microsoft, dan yang ketujuh itu kripto. Tapi Bitcoin, ya kita harus spesifik. Yang lain-lainnya yang saya nggak tahu kayak Ethereum, XRP,
Tapi saya mainnya lebih ke Bitcoin-nya. Kita harus memilih sekarang mana yang terbaik di antara 10 itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Hati-hati aja. Oke. Tadi sudah dijelaskan terkait uang dingin dan sudah ada pengalaman juga ternyata ya dari Bapak Antoni untuk investasi dalam emas batangan gitu. Iya. Agenda hari ini kan kita akan menindaklanjuti nih Pak, meninjau apakah vaulting emas milik PT Kinesis Moneter Indonesia ini benar menyimpan emas yang tersedia gitu ya Yes, Pak. betul. Untuk meyakinkan Bapak akhirnya memilih untuk menabung emas fisik di Metalgo karena sudah melihat secara langsung mungkin. Saya pengen tahu nih Pak, seberapa besar sih Pak rasa ingin tahu Bapak terkait hal ini? Mungkin lebih lengkap kan sudah disampaikan mungkin ya oleh Pak Anco nih terkait Metalgo dan juga PT Kinesis Moneter Indonesia. Oh, sangat penasaran, Mbak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Jadi tadi ya saya belum selesai penyampaian saya bahwa kalau kita pakai yang namanya platform digital ini untuk membeli gold, itu kan bisa jual beli. Jadi kita tidak usah membawa emas itu lantakan fisiknya kan, dan itu bisa kita jual dan dapat uangnya pada detik itu juga. Nggak usah harus nyari-nyari dulu ke orangnya, ada resiko juga ya kalau dirampok di tengah jalan. Ya kita bagi-bagi portfolio lah, ya gitu. Oke. Sedikit mungkin apabila berkenan Bapak boleh memberikan bocoran dari beragam instrumen investasi yang sudah Bapak miliki portofolio Bapak gitu ya. Kira-kira feedback atau mungkin value pendapatannya gitu sekitar di angka berapa? Mau dikasih range boleh atau mau disebutkan nominalnya juga boleh untuk memotivasi nih Pak kan. Iya. Anak muda kan perlu motivasi dan contoh yang pasti gitu Pak. Ya gini ya, karena setiap orang mempunyai pandangan masing-masing dan setiap orang yang umurnya beda-beda itu pasti punya juga preference juga yang beda-beda. Tentunya saya udah 57, jadi saya sudah melihat begitu banyaknya yang namanya investasi dan juga banyak juga saya melihat yang anak-anak muda ini tertipu kan dengan yang namanya scam. Ponzi investasi bodong-bodong gitu kan. Masih ingat yang namanya Indra Ken? Iya. Masih ingat yang namanya Doni Salaman? Net 89 bla 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 so many gitu kan. Intinya kita harus research dulu, pelajarin benar-benar underlying-nya itu apa. Oke. Sekali lagi kayak tadi saya bilang, Bitcoin itu awalnya saya nggak percaya. Tapi kenapa saya mulai invest lumayan tahun lalu? Karena kita belajar, saya itu belajar. Oh, yang namanya Donald Trump itu support yang namanya dunia kripto. Makanya begitu dia mendekati election dan menang, itu kan harganya naik. Gitu. Untuk saya sebagai pengusaha, yield itu di antara 15-20% per tahun, itu saya sudah sangat-sangat happy. Sudah satisfied gitu. Nah, yang salah, banyak orang mau cepat kaya. Inilah yang akar permasalahannya. Boleh kaya, tapi kalau mau cepat kaya ini, saya heran. Dari mana? Ya, kecuali lu ngerampok, kecuali lu korupsi. Ya itu. Tapi kalau enggak, return yang 15-20%, I think is good. Oke. Tadi, ini masih ada beberapa pertanyaan, boleh saya sampaikan ya Pak ya? Boleh. Untuk menginfluence anak-anak muda nih Pak. Kadang kan kita untuk anak-anak seumuran kita nih, kita bingung mau mulai dari mana. Apalagi penghasilannya mungkin bisa dikatakan mentok UMR atau UMR lebih sedikit gitu. Cara pengolahan cara pengolahan ekonomi uang yang kita miliki, mungkin dari sisi Bapak yang sudah profesional, baiknya itu seperti apa sih Pak? Pembagian, plottingnya seperti apa? Sekali lagi, bagi saya tidak ada formula sih. Karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing gitu loh. Tapi saya masih meyakini ya bahwa menabung itu adalah salah satu yang tepat. Ketika kita masih baru kerja gitu, kita ngomongnya kerja dulu ya. Nah, waktu baru kerja, tentunya kita mungkin dapatnya let's say UMR. Tapi itu kalau orang yang sekolahannya tinggi dan bagus nilainya, dia mungkin saya langsung dapatnya 7 juta, 8 juta loh. Benar nggak? Nah, dia bisa menyisihkan
mungkin 10% sampai maksimum 20%. Karena ya tingkat kehidupan di Jakarta khususnya kan tinggi ya. Jadi kalau bisa sampai 20% itu hebat lah. 10% aja, mulai ditabung-tabung setelah kerja setahun 2 tahun, nah itu baru mulain. Boleh mulain yang namanya investasi. Itu yang namanya uang dingin. Harus dibedakan gitu. Kalau uang hari-harian terus untuk investasi, kadang-kadang kita kalau perlu butuh ya, contoh lah, masuk ke saham. Saham itu kan juga bisa naik turun. Sangat volatile kan. Nah ketika turun dia BU, dia harus rugi kan? Nah inilah. Tapi ketika dia punya uang yang dingin, dia mau turun, dia nggak panik. Dia nggak akan jual. Coba kita pegang umpamanya waktu itu sahamnya BCA 15 tahun yang lalu. Sekarang udah jadi kaya raya. Walaupun cuma hanya belinya 2 juta, sekarang berapa? Kan gitu. Ya, jadi sekali lagi bagi anak muda ya, saya sih sekarang saya cuma yakin ada 3 gitu. Emas, ya, karena itu mungkin di agama manapun juga tertulis jelas. Emas dan perak adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan. Ya, yang kedua, saya sekarang sukanya ya di Bitcoin atau kripto lah. Karena ini, kenapa Bitcoin? Karena dia ada batas untuk menimbanya, ya, untuk main. Itu koin cuma sampai 21 juta koin. Ya. Terus yang ketiga, bagi saya ya saham lah. Tapi saham ini ya sangat-sangat selektif. Kita nggak tahu, seperti kayak sekarang barusan ini kita juga sedih ya. Kalau Sritex kan bangkrut itu, pilot. Sahamnya ini bagaimana nyangkut ini? Ada 8 miliar saham nyangkut. Jadi hati-hati. Sekali lagi jangan terburu-buru, jangan FOMO. Teman masuk di saham mana terus ikut-ikutan masuk. Ya. Yang keempat, mungkin tidak terlalu tertarik bagi anak-anak muda. Karena kenapa? Karena uangnya masih belum banyak. Bagaimana dia bisa membeli yang namanya properti ataupun tanah? Sebenarnya tanah juga salah satu investasi kan. Persoalannya sekarang kalau nggak punya uang, bagaimana beli tanah? Kan gitu. You need time. Ya itulah. Kelola uangnya dengan baik, jangan foya-foya, pengeluaran kebutuhan lah, bukan keinginan. Itu aja. Oke. Terakhir Pak, nanti kalau Bapak sudah melihat emas fisiknya memang jelas adanya, kira-kira nih Bapak akan menabung emas di Metalgo seberapa banyak Pak? Dalam sekali transaksi mungkin? Ya mungkin awal-awal ya mungkin kita 0,5 M dulu. Oke. Ya kita lihat begitu perusahaan ini dikelola dengan baik, dan saya kan kenal ya sama Pak Anco secara pribadi, sudah lama, karakternya bagus segala macam, ya tidak menutup kemungkinan akan nambah-nambah terus. Dan saya juga lagi bicara kalau emang ini benar, saya bisa menjadi agregatornya juga. Begitu. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Ini kalau dilanjutin saya bisa bikin podcast 3 episode nih.